Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Salam teh dan kina. Pada kesempatan kali ini, pada bincang-bincang kita tentang teh, kita sudah mengundang Ibu Mutia Safika Haq dari Pusat Penelitian Teh dan Kina untuk berbicara mengenai pertehan. Teh ini kan sudah menjadi lifestyle, salah satunya di Indonesia juga. Dan rasanya saya pun tiap hari minum teh. Hanya ini masalahnya, saya orang awam di teh, yang saya minum ternyata setelah saya tanya-tanyakan itu yang yang kurang bagus katanya gitu. Ternyata yang itu pun udah enak sekali gitu. Jadi nanti kita tanyakan ke Bu Mutia tentang teh yang spesial. Namanya spesial itu ya pasti ada kelebihannya. Dan kalau bahasa sononya itu specialty tea. Nah, gitu. Oke, kita sapa ya pemirsa. Wilujeng Sumping Bu Mutia. Wilujeng enjing Bapak. Wilujeng enjing ya. Sama itu ya. Sugeng enjing juga sama. Selamat pagi gitu. Jadi ngomong-ngomong, kalau Mbak Mutia saya lihat sering minum teh itu yang dibawa kemana-mana itu kan teh itu. Iya betul Pak. Itu teh apa itu loh Mbak? Nah, tadi Bapak kan sudah cerita-cerita mungkin ya Pak ya. Bapak suka minum teh, tapi sudah merasa tehnya itu udah enak ya Pak ya. Nah, Ya. sebetulnya untuk saat ini sudah banyak juga pergeseran masyarakat Indonesia, terutama selama pandemi ini, untuk memilih teh yang spesial. Teh spesial ini biasa disebutnya specialty tea ya Pak ya. Karena sekarang masyarakat Indonesia sudah punya preference untuk teh yang punya manfaatnya, punya fungsi sebagai apa namanya minuman fungsional, functionality. Nah, kalau kita berbicara mengenai teh yang punya manfaatnya, berarti kita sedang berbicara specialty tea, Pak, seperti itu. Nah, spesial itu sebetulnya adalah teh yang istimewa sebetulnya, definisi teh istimewa ya, Pak ya. Seperti itu. Tapi ada faktor-faktor yang menyebabkan teh tersebut menjadi spesial, Pak. Iya, iya. Apa aja itu, Mbak? Nah, ya, teh specialty tea ini dia memiliki rasa, aroma, kemudian warna seduhan, serta penampakan keringnya itu memiliki nilai lebih dari 80% atau 80 nilainya. Karena itu ada penilaian dari panelis yang biasa secara rutin menilai teh tersebut untuk organoleptik, dan teh specialty ini yang pertama dia harus memiliki nilai lebih dari 80. Seperti itu. Kemudian yang kedua ini memiliki senyawa kimia yang baik. Nah, senyawa kimia yang baik ini biasanya kita berbicara polifenol. Polifenol pada teh, di mana polifenol ini tinggi. Ketika teh tersebut memiliki polifenol yang tinggi, dia biasanya juga termasuk kategori specialty tea. Karena memang yang tadi saya sebutkan bahwa memang teh ini kan sudah bergeser kepada minuman fungsional ya Pak ya, untuk sehat, punya functionality. Nah, ini dia memiliki garis lurus, ketika polifenolnya tinggi, maka untuk kesehatan pun juga semakin baik, seperti itu. Dan juga saat ini tuh masyarakat Indonesia sudah bergeser untuk well-being. Well-being itu untuk menurunkan tingkat stres ya Pak ya. Karena di teh juga memiliki kadar L-theanin yang baik untuk menurunkan stres pada manusia, seperti itu. Nah, selain senyawa kimia,
Tadi poin yang ketiga adalah jenis tanamannya. Jenis tanamannya, apakah itu dari klon apa, apakah itu dari sinensis atau bahan tanam unggul, kemudian praktek budidayanya, apakah praktek budidaya ini menerapkan budidaya yang sustainable agriculture atau organik, itu menjadi salah satu poin menjadi teh itu specialty tea. Kemudian teknologi pengolahannya seperti apa, dan juga faktor ekologi dan geografisnya. Ini seringkali juga ada yang disebut origin tea gitu kan Pak, yang dimana dia ditanam di daerah tertentu, memiliki cita rasa tertentu, karakteristik tertentu, sehingga dia menjadi specialty tea. Nah, satu lagi ini adalah sertifikasi salah satunya. Ini sertifikasi ini menjadi nilai plus bagi specialty tea, apakah dia menerapkan sistem good agriculture practice, atau tadi sustainable agriculture, selain sustainable agriculture ada organik, kemudian menerapkan misalnya sertifikasi fair trade, ataupun juga eco-friendly, seperti itu Pak. Halo Pak Agus. Ya, halo Mbak, itu apa namanya? Namanya istimewa, specialty tea itu harganya lebih mahal nggak Mbak itu Mbak? Nah, biasanya memang dia jauh lebih mahal harga specialty tea ini. Memiliki keistimewaan yang tadi saya sebutkan poin-poinnya. Nah, salah satunya saya membawa heritage nih Pak. Oh iya. Heritage tea produk dari Gambung, merek Gambung, keluaran dari Pusat Penelitian Teh dan Kina. Waktu tahun di 2020 ya, kami telah melakukan lab juga untuk heritage tea ini, sebesar 250 gram ini dia kurang lebih 2,5 juta. Sehingga dalam 1 juta seperti itu. Ini heritage ini dia berasal dari tanaman 100 tahun lebih Pak. Dia punya karakteristik yang sangat baik, cita rasanya. Dia punya floral dan fruity untuk profil tehnya, dan dia terbuat dari pucuk-pucuk pilihan Pak. Nanti saya coba ini kan. Nah, seperti ini. Ini hanya pucuk-pucuk pilihan, daun-daun muda yang kita proses. Kemudian kita bentuk wairi ini panjang-panjang seperti ini. Nah, ketika teh ini diseduh, nanti daunnya akan terbuka. Seperti Itu itu. masuk teh hitam atau teh apa itu Mbak Mutia? Kalau kemudian kita memprosesnya dengan ulung Pak. Ulong. Oh iya. Nih, kita lihat nih, 100% teh ulong. Kita proses dengan cara ulong. Ulong ini di pertengahan prosesnya antara black tea dan juga green tea, seperti itu. Tapi khusus untuk heritage tea ini, dia termasuk kategori ulong yang medium, Pak. Oh, iya. Jadi selain itu masih banyak lagi ya Pak, specialty itu tadi? Banyak Pak, kebetulan memang kalau untuk produk Gambung itu ada black tea peony, kemudian green tea peony, ada roasted ulong, ada ulongnya juga, dan itu memiliki cita rasa yang berbeda-beda dengan berbagai jenis tersebut. Dan kita sebut specialty tea karena memang pertama dari bahan bakunya unggul Pak. Kita ngambil dari bahan tanam sinensis. Kalau ini yang tadi heritage dari 100 tahun lebih ya Pak ya, tanamannya. Dia punya karakter profil fruity, kemudian juga floral, dan kalau misalnya diseduh dengan cara gongfu, ini bisa berkali-kali. Gongfu itu cara Cina, Pak. Oh ya. Iya, cara Cina dengan rasio teh yang cukup banyak dan air cukup sedikit. Ketika diseduh berulang-ulang, dia punya layer rasa yang berbeda-beda. Inilah keunggulan dari heritage-nya, seperti itu. Iya, Mbak tadi udah macam-macam. Itu cara minumnya, nah, itu spesial nggak Mbak? Katanya kan ada yang cara minumnya setelah makan itu harus setengah jam, atau gimana itu minum teh yang bagus itu, kira-kira gitu. Nah, betul, ini seringkali juga dari peminum teh di Indonesia masih sering bingung nih. Ini kira-kira minum teh ini yang baik seperti apa sih? Sesudah makan atau sebelum makan? Nah,
Kalau tadi teh ini punya fungsinya untuk manfaatnya, tentunya kita harus memperhatikan cara meminumnya juga. Yang pertama kita harus tahu dulu makanan high iron dan non high iron, mohon maaf. Jadi high iron ini yang cukup tinggi, ini sekitar 10-30%, ini dikandung dari daging merah, kemudian juga daging poultry ya, ayam, bebek, unggas, kemudian juga seafood. Dan sementara untuk non high iron ini biasanya ada di kacang-kacangan atau sayuran hijau. Nah, ketika kita mengkonsumsi ini caranya berbeda. Ketika kita mengkonsumsi makanan high iron yang tadi seperti daging merah, ayam, seafood, karena dia kadar kadar zat besinya tinggi, ini kita bisa dilakukan bersamaan karena tubuh kita pun bisa menyerap zat besi dengan cukup dan juga tidak ada sifat antagonis pada teh tersebut. Bahkan kandungan yang ada di dalam teh ini dapat mengurangi kadar kolesterol dari makanan high iron ini seperti daging merah, ayam, seafood. Jadi seperti teman-teman misalnya Bapak Ibu yang sudah mengkonsumsi nasi Padang nih, takut kolesterolnya tinggi, itu bisa didampingi dengan minum teh. Nah, tapi ada tadi makanan yang disebut non high iron. Dia memiliki kadar zat besi sekitar 10-15%. Nah, ada golongan-golongan tertentu yang memang harus memiliki kadar zat besi atau iron intake daily-nya cukup tinggi, seperti perempuan, anak kecil, kemudian lansia yang sudah berumur 50 tahun, itu kan dia memiliki harus ada zat besi yang yang dibutuhkan setiap harinya cukup tinggi. Itu dari kacang-kacangan, kemudian sayuran hijau. Ketika kita makan itu, kita harus diberikan jeda, Pak. Itu sekitar 1/2 sampai 1 jam, karena yang non high iron ini karena kadarnya kecil itu mudah sekali diserap oleh polifenol yang ada di teh, sehingga itu tidak boleh didampingi dengan teh. Kalau mau minum teh itu dikasih jeda 1/2 sampai 1 jam seperti itu, sehingga kadar zat besinya bisa maksimum diserap oleh tubuh seperti itu, Pak. Lengkap sekali ternyata, sudah spesial manfaatnya bisa tergali dengan tahu cara minumnya dan yang dimakan pun apa juga tahu, jadi manfaatnya yang kita peroleh semakin besar. Terima kasih Mbak Mutia sudah berbagi mengenai teh yang spesial, yang istimewa. Mudah-mudahan ini banyak diketahui oleh masyarakat dan bisa memetik manfaatnya lebih banyak lagi dari minuman teh. Dan kalau perlu menghubungi Specialty, silakan hubungi Pusat Penelitian Teh dan Kina Gambung. Terima kasih Mbak Mutia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.